Halo Halo Bro Pi, Pi. balik lagi di Jakab TV. Kali ini kita akan membahas soal benda kotak kayak gini yang bisa menyelamatkan mesin kopi Bro Pi dari arus listrik yang naik turun nih. Betul. Ini adalah stabilizer, benda kecil. Ya termasuk mahal juga. Nggak mahal, nggak mahal. Nggak murah juga. Dibanding kita beli part yang rusak karena lonjakan listrik itu, lebih baik kita beli ini. Jauh bener lebih banget. murah dan Ya. untuk kesehatan si mesinnya juga. Kenapa sih kita bikin konten ini? Karena kita sering dapetin nih kayak pengaduan atau ya apa namanya, masukan lah ke Jakom karena kan mesinnya tiba-tiba mati, terus boilernya nggak mau heating, terus sampai mesin kopinya itu menjalarkan listrik ya dari di body-bodinya, yang itu bahaya banget Bro Pi. Nyetrum Kayak gitu. jadinya Bro Pi. Nah, sebenarnya itu juga faktor dari penggunaan listrik di rumah Bro Pi yang kurang memadai, salah satunya. Karena naik turunnya listrik tersebut itu bisa dipengaruhi juga oleh beberapa faktor lainnya kan. Benar. Seperti misalkan kita di daerah lingkungan pabrik nih. Pabrik yang makan listrik kan gede nih. Iya benar. Ya kan? Jadi keserap ke mereka dulu baru di kita. Jadi kita nggak stabil. Tidak adil dong itu. Nah, itu makanya. Itu juga salah satunya beresiko tinggi banget. Banget. Kapasitas listrik di bangunan Bro Pi itu juga harus diperhatiin nih. Kalau Betul. misalkan listriknya cuma 7.000 itu harus dinaikin lagi ya Bro Pi, kayak gitu. Betul. Nah, udah gitu mengurangi pemakaian juga sih. Pemakaian si mesin kopi atau alat elektronik lainnya. Oh iya. Kayak misalkan kayak kulkas. Kulkas juga misalkan kita harusnya bisa pakai 5 tahun nih. Paling 1,5 tahun udah habis, udah hancur. Udah habis. Udah hancur gitu. Digrogotin sama rayap. Enggak, udah rontok gitu karena kelistrikannya kan. Iya, paham. Karena arus listriknya nggak stabil, sedangkan si kulkas atau freezer atau mesin kopi atau pemanas lainnya butuh yang konsisten nih si arus listriknya itu. Nah, memakan dayanya juga pasti lebih gede, lebih boros pasti. Benar. Karena tiba-tiba ntar naik, tiba-tiba ntar turun. Jadi yang tadinya turun tiba-tiba langsung naik kan, itu bahaya banget. Misalkan kita biasanya pakai 150.000 per 2 hari buat di coffee shopnya. Ini bisa jadi cuma sehari doang. Karena naik turun terus kan. Itu bahaya banget tuh. Itu pusing sih ya. Kalau udah coffee shopnya pusing kok tiba-tiba 100.000, 150.000 sehari. 150.000 sehari kan jadi bahaya banget kan. Ini siapa yang install PS5 nih Nah, di coffee shop gue ini. Itu bahaya tuh. Nah, itu karena Bro Pi di coffee shopnya nggak pakai stabilizer. Betul. Kayak gitu. Nah, fungsi stabilizer itu bisa menstabilkan tegangan listrik, terus melindungi perangkat elektronik dari mesin kopi, grinder, kulkas, freezer, terus TV lah, TV buat proyektor, AC, buat sound system, buat kipas, AC. Betul. Ya, terus apalagi? Banyak lah pokoknya elektronik yang sifatnya elektronik dengan menggunakan listrik itu bahaya banget kalau nggak pakai stabilizer. Jadi misalkan kayak kita lihat gedung-gedung di Jakarta nih, itu selalu punya stabilizer gedung. Tapi ditaruh di mana ya? Nah, ada bagian part untuk kelistrikan itu punya stabilizer. Basement ya. Itu biasanya mereka punya stabilizer untuk gedungnya sendiri tuh. Mereka udah menyiapkan gitu kan untuk satu gedung bahkan. Untuk satu gedung. Nah, jadi nanti bisa ditambah lagi dengan stabilizer ini untuk penggunaan kita aja ya kan. Udah gitu pasti meningkatkan efisiensi energi yang kita pakai. Ya kan, karena distabilin sama si stabilizer ini nih. Jadi kita ngeliat tuh ada indikatornya di sebelah sini kan. Dia bisa naik turun gitu. Jadi misalkan, wah listriknya lagi naik turun banget nih. Better kita bisa matiin mesin kopinya atau alat perangkat elektronik lainnya karena bakalan ada gangguan kan. Biasanya listrik turun gitu. Itu bahaya banget tuh Bro itu. Nah, selain itu juga kabel harus diperhatikan. Kabel. Dengan spesifik kabel yang lumayan tebal ya, biasanya 3x2,5 tuh itu paling aman. Ini 3x2,5 nih. Iya kan, 3x2,5 itu aman. Karena kenapa? Kalau kurang dari 3x2,5 misalkan buat mesin kopi ya, itu bisa terjadinya meleleh. Kabelnya tuh? Entah di kabel, di pala colokan, itu yang nggak bakal kuat pasti. Iya benar sih, karena kan emang ini jalur listrik ya. Tapi yang paling sering kena itu di pala colokan. Itu indikasi, salah satu indikasi yang udah mulai, wah udah bau-bau perengus nih, bahaya nih. Siapa itu nih masa gosong nih kan. Nah, itu bisa jadi karena si kabelnya kurang memadai. Itu benar. Kita juga tahu nih, kalau misalkan PC board mesin kopi itu lumayan mahal ya. Ya.
lumayan mahal 5 banget. jutaan, 10 Bahkan jutaan. sampai ada yang belasan juta gitu Iya. kan, sampai belasan juta. Itu bahaya banget Bro Pi. Kalau kita nggak mengantisipasi dengan alat ini. Nah, ini yang 5.000 cuma 2.300.000. 2.300.000. Sedangkan yang 7.000 itu cuma 3 jutaan dibanding kita beli PC boardnya yang kita nanti setiap tahun kan itu malah cost-nya lebih tinggi kan. merokok kantong lebih dalam. Betul. Gitu kan. Merogoh kocek paling udah dalam banget, udah sampai habis. Jadi harusnya jadi cuan malah tinggal plastik nih. harusnya jadi cuan malah buntung. Iya benar. Bahaya banget. Tapi untuk memilih stabilizer itu juga ada hitung-hitungannya Bro Pi. Betul. Misalkan nih ya, mesin kopi Bro Pi itu misalkan Rocket Boxer lah, itu butuh 4.000-an watt untuk bisa manasin si heaternya. Nah, Bro Pi itu perlu spare 25% sampai 35% buat si stabilizernya. Contoh 4.000 watt dikali 125% itu dia 5.000-an watt lah. 5.000-an kan? 5.000-an, Itu kan iya. 5.000-an kan. Nah, atau kita bisa ke spare-nya 1.500 sampai 2.000. Benar. Misalkan pakai mesin yang 5.000, Conti Monte Carlo 5.000-an. Nah, kita pakai yang 7,5 tuh. Ya. Nah, karena kenapa? Lebih better kan, lebih aman banget pastinya tuh. Karena kita punya spare yang lumayan tinggi. Jadi nggak maksa banget sih kerja stabilizer ini. Bahkan si stabilizer ini juga diklaim ya dari PT Indotara nih, dia cuma bekerja 75%, 60 sampai 75% aja. Nah, makanya itu emang di spare ya 25% Iya, itu ya. betul. Jadi nggak mepet banget sama mesinnya, itu bahaya banget. Kita udah mensuggest si customer ini untuk beli si stabilizer ini. Tapi kadang ada beberapa customer yang lupa mungkin lupa. Terus kita selalu ngasih tahu kok itu lebih baik kita spare 2 juta sampai 4 juta lah buat si stabilizer. Itu baik banget buat kedepannya. Yang tadinya mesinnya 5 tahun nih, 10 tahun bisa, cuma overhaul. Wajib overhaul. Nah, gitu. Balik lagi nih soal pemilihan stabilizer. Ya. Power efisiensi si stabilizer itu beda-beda ya, berarti setiap brandnya ada yang 80%, ada yang 90%. Misalkan 90% dari Matsunaga 5.000, ya berarti kan power efisiensinya 4.500 itu masih bisa dipakai. Tips dari teknisi, stabilizer itu jangan melebihi kapasitas dari daya bangunan. Betul. Misalkan 11.000 ya pakainya 10.000, atau misalkan listriknya Bro Pi 15.000 pakai yang 15.000-an kayak gitu ya Bro Pi. Maksimal banget tuh sama, maksimal banget tuh sama power gedung. Gitu. Misalkan kita di rumah pakai 7.500. Kita pakai 7.500 itu paling maksimal untuk si stabilizernya. Kayak gitu. Nah, grounding juga sebenarnya penting banget Bro Pi. Karena itu jalur listrik ke bawah tanah ya. Soalnya mengalirkan listrik. Arus yang nggak penting lah ya. Ya, benar. Jadi ke bawah itu. Tegangan yang dari bodinya mengalir ke tubuh si Yoming dan mengalir ke grounding. Jadi bahaya banget Bro Pi, karena temen kita pernah kesetrum, sampai kadang rada-rada juga. Karena lumayan konslet temen kita jadinya. Nyolok Oscar 2 ya kan? Udah konslet ditambah konslet. Harusnya bener kan, udah konslet kena kesetrum, jadinya bener dong harusnya. Ini tambah konslet. Kita udah khawatir loh dia udah konslet. Iya. Ditambah konslet lagi kan lebih khawatir lagi. Itu bahaya. Padahal mesinnya Oscar 2 ya padahal. Betul, ya. cuma 1.200 watt. Tapi sampai mental Bro Pi, sampai duduk, sampai diem gitu orangnya kan. Sampai diem. Bayangin gimana shocknya kayak gimana. Itu parah sih. Itu jadi gitu. Karena kalau itu kasusnya karena MCB-nya juga kurang di bagian itu. Listriknya harusnya aman ya? Harusnya aman 10.000-an. Karena punya lift rumahnya waktu itu. Ya, tapi MCB-nya yang kurang, daya ampernya. Misalkan dia cuma pakai berapa ampere gitu. Itu bahaya banget. Jadi ampernya juga harus digedein untuk part di misalkan kitchen ada coffee shopnya di rumah kita nih. Itu tambahin ampernya lebih gede di situ. Paham. Udah itu paling gitu aja sih Bro Pi dari kita. Konklusinya udah, kesimpulannya udah beli aja ini. Biar mesin kopi atau peralatan kopi Bro Pi itu lebih aman lagi, masa pakainya lebih panjang lagi, tidak ada merokok kocek lebih dalam lagi. Betul, daripada setiap tahunnya nambah 2 juta, 3 juta, 4 juta sampai 14 juta. Itu PC board ya, bahaya. Mending beli ini di awal cuma 2 sampai 4 jutaan, tapi bisa lebih
awet. Jadi, Nah, daripada tutup juga kan coffee shopnya iya, 3 mingguan karena repair PC board 3 mingguan. Bisa lebih kalau bisa di repair. kalau bisa di repair, Kalau Udah nggak bisa nunggu di-repair, 3 minggu gitu. terus gak bisa di repair juga. Nah, Hmm. itu coffee shop Anda jadi buntung. Ah, Ya kan? jalan-jalan. Kagak cuan-cuan tuh. Meskipun kita udah bisa sewa ya. Betul, walaupun kita bisa sewa di kita bisa mingguan, Hmm. tapi kalau jadi kayak gitu sama aja Sama aja bohong. udah bayar sewa, Hmm. bayar PC board, Ah. bayar yang lain-lain, Itu ya kan? bayar Itu baristonya. jadi 3 kali lipat pembayarannya bulan itu, bahaya. Jadi mending beli ini dari awal, bro. Gitu. Gitu aja sih paling dari kita untuk si stabilizer ini. Yes. Seberapa penting stabilizer ini. Selebihnya kita balikin ke Bropi lagi untuk menggunakan atau tidak menggunakan. Nah, itu ya terserah Bro sih. Betul. Kalau Tapi mau servis di kita juga bisa ya. iya, kita menerima servis, Pasti. menerima sewa juga aman. Pasti ada pertanyaan pakai stabilizer apa enggak Mas dari kita. Itu. Ya udah mungkin itu aja dari kita. See you next at Jakom TV. Dadah. Dadah.